Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah kembali perjumpakan kita dalam majlis yang penuh berkah ini insyaallah. Insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan tidak kekurangan sesuatu apapun insyaallah. Salam dan salam kita doakan untuk uswah dan kedua kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, pagi ini insyaallah kita akan kembali lanjutkan tadabbur Al-Qur'an kita, akan membahas surah An-Nisa ayat 95 sampai 101. Di ayat yang 95, namun sebelumnya kita lihat dulu ayat yang sebelumnya yang kemarin telah kita tadabburi. Di ayat 94 kemarin Allah membahas tentang larangan kepada orang-orang yang beriman ketika mereka diutus oleh Rasulullah SAW untuk pergi ke suatu daerah membawa pasukan untuk bertindak sewenang-wenang ya, atau untuk bertindak sembrono dan ceroboh ketika menghadapi orang-orang yang berada di daerah yang mereka katakanlah yang mereka taklukkan dan tundukkan tersebut, untuk tidak menghunuskan pedang kepada orang-orang yang ditemui ya, yang tidak melarikan diri karena memang mungkin mereka adalah orang beriman atau hatta bahkan orang munafik sekalipun ya, ketika mereka telah mengucapkan assalamualaikum dan mengatakan la ilaha illallah, dilarang oleh Allah untuk mengatakan lasta mu'minan ya, untuk mengatakan kepada mereka kalian bukan orang beriman, dan kemudian malah melakukan tindakan yang menyakiti mereka. Maka itu dilarang oleh Al-Qur'an, karena memang begitulah hikmah daripada dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Meskipun mereka sebagian sahabat mengetahui bahwasanya orang-orang tersebut melakukan hal itu untuk melindungi diri ya, tapi untuk kehati-hatian ya, karena siapa tahu memang sebagian di antara mereka yang tinggal di kampung tersebut ada orang-orang yang memang beriman dengan Rasulullah SAW, tapi karena sesuatu hal, suatu kondisi atau zuruf, mereka belum bisa bergabung dengan pasukan komunitas Nabi Muhammad SAW di Madinah. Maka kata Allah fatabayyanu, maka lakukan dulu interogasi begitu ya, fatabayyanu, yakinkan dulu apakah betul mereka itu bukan orang mukmin ya. Karena kalau sudah mengucapin salam, membaca syahadat, maka itu sudah cukup sebagai standar mereka sebagai orang muslim ya, sehingga tidak boleh lagi dihunuskan pedang kepada mereka. Kemudian di ayat yang berikutnya Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat yang 95 yang kita akan tadabburi pada pagi hari ini, Allah mengatakan la yastawil qa'iduna minal mu'minin. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid dharari. Tidaklah sama ya. Tentunya tidak berkaitan langsung dengan ayat yang sebelumnya, tapi masih berhubungan dengan perang. Ya. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid dharari. Tidaklah sama orang-orang yang duduk saja tidak mau ikut berperang, tidak mau ikut bersama pasukan Rasulullah SAW atau sahabat yang maju dan bertempur di medan peperangan, yaitu orang-orang yang duduk-duduk saja di rumah begitu. Minal mu'minin, dari kalangan orang-orang mukmin ya. Kalau orang-orang munafik, orang-orang kafir jelas nggak mau ikut berperang, tapi orang-orang mukmin. Makanya kata Allah la yastawil qa'iduna minal mu'minin. Tidaklah sama orang-orang yang duduk-duduk saja di rumahnya tidak mau ikut berperang daripada golongan orang-orang mukmin ghairu ulid dharar, yang tidak mempunyai uzur ya, yang tidak mempunyai halangan sedikit pun, wal mujahiduna fi sabilillah, dengan orang-orang yang betul-betul berjihad fi sabilillah, ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, berjuang di jalan Allah, menaklukkan daerah-daerah baru untuk menyebarluaskan agama Islam. Wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim, yaitu, dan tidaklah sama orang-orang yang duduk saja di rumahnya tidak mau ikut berperang, yang tidak memiliki uzur, dengan orang-orang yang betul-betul berjihad ya di jalan Allah fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Mereka itu berjihad dengan harta dan jiwa-jiwa mereka. Jadi di sini Allah menafikan persamaan ya, menjelaskan kepada kita bahwasanya tidaklah sama dalam pandangan Allah orang-orang yang mukmin ya, meskipun mereka mukmin tapi tidak mau ikut berperang, tidak mau ikut berjihad fisabilillah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, padahal tidak memiliki uzur sedikit pun ya. Uzur di sini
Bisa dalam arti mungkin secara fisik tidak kuat, mungkin sakit atau ada halangan yang syar'i yang membuat mereka memang tidak bisa ikut berperang bersama Rasulullah dan para sahabat pada waktu itu. Ya, dan sedikit informasi Bapak dan Ibu, ayat ini ketika kita lihat di buku tafsir, di antara tafsir Ibnu Katsir dan tafsir At-Tabari, di situ jelaskan bahwasanya ayat ini semula turun tanpa kalimat ghairu ulil dharari, ya. Ayat ini tadinya secara umum Allah mengatakan la yastawil qa'iduna minal mu'minina wal mujahiduna fi sabilillah. Ya, jadi tanpa kalimat ghairu ulil dharari. Kemudian begitu ayat ini diperintahkan oleh Rasulullah SAW, ditulis kepada penulis wahyu yaitu Zaid bin Thabit, maka di antara sahabat lain ada yang mendengar, ya. Di antaranya disebutkan adalah sahabat yang bernama Abdullah bin Umi Maktum, ya. Yang waktu itu dia dalam keadaan sakit, dalam keadaan lumpuh, dan begitu mendengar ayat ini dia begitu sedih hatinya karena dia tidak mungkin ikut berperang, dan dia tidak ikut berperang itu bukan karena keinginan hatinya, tetapi karena kondisi fisik yang sedang dia alami. Maka akhirnya ayat ini kemudian diturunkan dua kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya diturunkan dengan mengatakan ghairu ulid dharari, ya. Tidaklah sama orang-orang yang tidak ikut berperang, orang yang duduk-duduk saja di rumahnya dari kalangan orang beriman yang tidak memiliki uzur, ya. Jadi ada pengecualian kepada orang-orang yang memiliki uzur untuk berjihad fisabilillah. Mereka tidak sama, ya. Orang-orang yang tidak punya uzur tapi tidak mau ikut berperang, duduk-duduk saja di rumah, tidaklah sama dalam pandangan Allah dengan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Nah, di sini ada sesuatu yang penting menjadi hikmah bagi kita Bapak dan Ibu. Allah ketika menyebutkan jihad fisabilillah, ya, selalu Allah iringkan kalimat amwal dengan anfus. Ya, saya coba cek tadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, saya temukan misal, ya, di surah At-Taubah saja itu terdapat 4 ayat dalam surah At-Taubah, ya, yang mengulang kata-kata wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Senantiasa Allah menggunakan ketika berjihad itu dengan dua hal ini. Yang pertama dengan amwal, yang kedua dengan anfus. Amwal artinya harta. Kemudian yang kedua anfus, jiwa. Nah, ada beberapa hikmah yang bisa kita petik dalam ayat ini Bapak dan Ibu, bahwasanya Allah mendahulukan jihad dengan amwal daripada anfus, ya. Allah mendahulukan pentingnya berjihad dengan amwal daripada anfus, meskipun kedua-duanya Allah sebutkan setiap ayat. Artinya apa? Yang pertama kita bisa ambil inspirasi dari ini, bahwasanya yang namanya berjihad itu yang paling utama, yang paling afdal adalah berjihad sekaligus gabungan antara harta dan jiwa, ya. Jadi tidak dengan jiwa saja, tidak dengan tenaga saja, tapi dengan semua kekayaan yang kita miliki, kita gunakan semaksimal mungkin untuk berjihad fisabilillah. Baru kemudian dengan jiwa raga kita, dengan tenaga kita, dengan pikiran kita, ya, dengan semua yang kita miliki dalam tubuh kita ini, kita gunakan untuk berjihad fisabilillah. Kemudian juga dengan hartanya kita sendiri, karena itu semua adalah Allah berikan kepada kita untuk digunakan semaksimal mungkin dalam rangka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad di sini tentu maksudnya tidak mesti kita pahami jihad dalam artian perang, ya, perang dengan senjata, ya, meskipun ketika itu terjadi memang itu betul yang diinginkan oleh Allah. Ketika terjadi peperangan seperti di Palestina, di Gaza, ya, semua umat Islam di sana berjihad fisabilillah dengan harta dan jiwa, ya, karena mereka sudah tidak punya harta lagi, ya, minimal dengan jiwa tentunya, ya. Kemudian yang kedua di sini Allah mendahulukan harta daripada jiwa. Artinya apa? Pentingnya kita membantu perjuangan jihad fisabilillah umat Islam ini dengan harta kita. Kalau seandainya dengan jiwa kita belum sanggup karena suatu keadaan, suatu kondisi, mungkin badan kita tidak kuat, kita lagi sakit, atau ada mungkin kebutuhan yang sifatnya juga tidak bisa ditinggalkan, maka yang namanya harta tetap bisa kita berikan untuk berjihad fisabilillah. Di dalam surah At-Taubah ayat 41 Allah mengatakan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Kemudian di surah At-Taubah ayat 44 Allah mengatakan la yasta'dhinuka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim. Allah sebutkan lagi harta dan jiwa. Kemudian di surah At-Taubah ayat 81 Allah ulangi kembali. Farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa Rasulillahi wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim. Allah ulangi kembali, berjihad itu harus dengan harta dan jiwa.
Dan kemudian di ayat surah At-Taubah ayat 88 Allah kembali mengulangi mengatakan lakinir rasul walladzina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman dengannya, mereka itu semua berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Dan di ayat-ayat yang lain dalam Al-Quran ya, di surah-surah yang lain seperti di surah As-Saff Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wal yawmil akhir wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum ya. Hampir semua ayat yang membahas tentang jihad Allah padukan antara jihad dengan harta dan jiwa ini. Dan Allah dahulukan memang penyebutan harta yang mana ini mengartikan bahwasanya Allah memberikan keutamaan yang luar biasa kepada orang-orang yang membelanjakan hartanya, ya, menafkahkan hartanya, memberikan apa yang dia miliki, titipan Allah yang diberikan kepadanya untuk berjihad menolong agama Allah. Sekali lagi saya jelaskan Bapak dan Ibu, berjihad di sini tidak mesti kita dalam artian berperang ya, tetapi semua bentuk kegiatan yang menghantarkan aktivitas yang menghantarkan kepada tingginya agama Allah ini, ya, tegaknya agama, jayanya agama, mulianya agama, maka semua itu adalah dalam ranah atau konteks jihad fisabilillah yang sesungguhnya, yang kita juga diperintahkan oleh Allah untuk mengeluarkan harta dan kemudian juga memberikan segenap kekuatan jiwa kita. Maka ayat ini Bapak dan Ibu bisa kita bawakan, kita renungkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidaklah sama dalam pandangan Allah. Orang-orang meskipun dia beriman tapi nggak mau ikut serta, begitu, tidak mau berpartisipasi, ya. Apalagi sekarang mungkin ya, di saat kita melihat kondisi umat Islam, ya, betul-betul dalam keadaan di titik nadir, dalam keadaan tertindas, dalam keadaan terzalimi, ya, di seluruh penjuru dunia, ya, termasuk mungkin juga di negeri kita, ya, dalam kadar tertentu tentunya. Maka tentunya ayat ini bisa kita bawakan kepada diri kita masing-masing. Tidaklah sama dalam pandangan Allah orang yang tidak mau ikut memberikan sumbangsih dalam dakwah, di dalam perjuangan agama, ya, dalam menegakkan Islam, ya. Meskipun di sini sekali lagi saya tidak mengartikan di sini kita harus mengangkat senjata melawan orang-orang non-Muslim, tidak, ya. Tapi yang namanya jihad di sini sangat luas artinya. Apapun upaya yang kita lakukan agar agama kita ini jaya, agama kita ini tegak, agama ini kita mulia, maka itulah jihad fisabilillah yang sesungguhnya. Tidaklah sama orang-orang yang tidak mau ikut berpartisipasi dengan orang-orang yang berpartisipasi, berjuang, berjihad fisabilillah dengan harta dan jiwanya. Kemudian Allah mengatakan faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim. Allah ulangi kembali Bapak dan Ibu. Allah telah memberikan keutamaan, Allah lebihkan, ya. Allah lebihkan kedudukan orang-orang yang berjihad fisabilillah dengan hartanya dan jiwanya alal qa'idina darajah, ya. Allah telah berikan keutamaan kepada orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan menggunakan hartanya dan jiwanya alal qa'idina darajah. Nah, penting saya sampaikan di sini Bapak dan Ibu, ada dua kali diulangi oleh Allah al-qa'idin di sini. Ya, yang pertama di pangkal ayat tadi Allah mengatakan la yastawil qa'idun. Orang-orang yang duduk-duduk saja. Ini juga Allah ulangi kembali al-qa'idin. Ya, bedanya cuma yang satu al-qa'idun, yang kedua al-qa'idin, karena posisinya yang satu sebagai subjek, yang kedua sebagai kalimat sambung, ya. Kalimat yang disisipi oleh kata sambung yaitu ala. Nah, namun sebetulnya meskipun bunyinya sama tapi artinya maksudnya berbeda. Al-qa'idin yang pertama, orang-orang yang duduk-duduk saja di rumah itu adalah orang-orang yang duduk di rumah tapi tanpa uzur, ya. Enggan untuk berperang, punya 1001 alasan. Ya, nah, itu yang dimaksud oleh Allah. Orang tersebut tidak lebih baik daripada, atau Allah memandang orang yang beriman berjihad fisabilillah dengan harta dan jiwa jauh lebih baik, lebih mulia dibanding orang yang duduk-duduk saja tadi. Akan tetapi ketika kita sampai kepada kalimat yang kedua ini, faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah. Ya, Allah memberikan keutamaan kepada orang-orang berjihad dengan hartanya dan jiwanya alal qa'idina darajah. Qa'idin di sini bukan orang yang duduk-duduk tidak mau berperang, tapi qa'idin yang dimaksud di sini adalah orang yang sebetulnya ingin berperang tapi karena ada uzur, ulid dharari tadi, ya. Karena dia punya uzur atau ulid dharar tadi, karena mungkin tidak punya perbekalan, tidak punya uang, atau mungkin sedang sakit, ya,
atau mungkin sedang ada musibah dan lain sebagainya yang merupakan udzur syar'i, yang sebetulnya mereka sangat ingin berperang, bukan karena ingin takut mati ya, bukan karena ingin melarikan diri atau takut mati, tetapi karena ada zuruf atau ulil dharari tadi, maka al-qa'idin di sini adalah orang-orang yang sebetulnya ingin berperang tapi tidak memiliki kesanggupan ya. Maka Allah berikan keutamaan kepada orang yang berjihad di atas dengan hartanya dan jiwanya dibanding orang yang tidak ikut berperang itu. Allah berikan satu derajat ya, karena tetap meskipun sama ya, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat ya, sahabat yang berperang, kata Rasulullah, ketahuilah wahai sahabatku, tidak ada satu lembah yang kalian turuni ya, bukit yang kalian daki, kecuali sesungguhnya teman-teman kalian yang tinggal di Madinah yang tidak ikut bersama kalian berperang, mereka itu ikut membersamai kalian. Ya, sahabat tentu heran, apakah orang-orang yang di Madinah itu ikut bersama kami ya Rasulullah, meskipun mereka tidak ikut di sini? Kata Rasulullah, betul ya. Mereka ikut bersama kalian, ikut mendapatkan pahala bersama kalian, akan tetapi karena doror atau zuruf atau situasilah yang menghalangi mereka untuk ikut secara fisik ya. Nah, di sini juga para ulama mengeluarkan sebuah hukum bahwasanya pada hakikatnya, pada dasarnya hukum jihad fisabilillah itu adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Ya, ketika sekelompok orang telah mewakili umat Islam untuk berjihad fisabilillah, maka gugurlah kewajiban umat Islam yang lain. Itu diantaranya didapatkan daripada pemahaman ayat ini ya. Nah, namun demikian Allah tetap memberikan tentunya keutamaan kepada orang yang betul-betul hadir secara fisik dengan hartanya dan jiwanya, karena nggak adil ya. Kalau yang satu hadir dengan fisik, yang satu tidak hadir, lalu kemudian dapat pahalanya sama ya, tentu tetap ada perbedaan. Makanya Allah mengatakan, faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah. Allah berikan keutamaan kepada orang berjihad dengan hartanya dan jiwanya di atas orang yang tidak ikut berperang, duduk di rumah, tapi bukan karena keinginannya duduk, tapi karena sesuatu atau ulid darar tadi. Allah utamakan mereka satu derajat ya, lebih tinggi. Wa kullan wa'adallahu al-husna. Namun demikian, kullan, setiap masing-masing mereka ya, baik yang ikut berperang langsung di medan pertempuran dengan harta dan jiwa, begitu pun juga yang tetap tinggal di Madinah tapi sebetulnya ingin berperang tapi karena sakit atau uzur, maka kata Allah, wa kullan wa'adallahu al-husna, dan masing-masing mereka itu Allah janjikan untuk mereka itu sesuatu yang baik, sesuatu kebaikan, suatu pahala ya, suatu karunia dan keutamaan. Wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima, dan Allah lebihkan orang-orang yang berjihad fisabilillah 'alal qa'idin. 'Alal qa'idin di sini adalah orang-orang yang qa'idin yang pertama tadi. Ya, kalau qa'idin yang kedua di sini adalah orang-orang yang ulid dharari, sebetulnya ingin berjihad tapi karena sakit atau uzur tidak ikut berperang, maka Allah cuma berikan keutamaan orang yang berjihad fisabilillah dengan harta dan jiwa itu satu derajat lebih tinggi dari mereka. Akan tetapi jika dibandingkan dengan antara orang yang berjihad fisabilillah dengan harta dan jiwa dengan al-qa'idin yang ketiga di sini, kembali kepada al-qa'idin yang pertama tadi, yaitu orang yang duduk di rumah tidak punya uzur ya, tapi mencari 1001 alasan, maka Allah melebihkan posisi, kedudukan, martabat orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwa tadi dibanding orang yang duduk saja di rumah tanpa uzur, ajran azimah, dengan pahala yang sangat besar ya. Nah, tentunya Bapak dan Ibu, ini menjadi inspirasi bagi kita bahwasanya dalam pandangan Allah tidak sama orang yang memiliki aktivitas, memiliki kegiatan, memiliki upaya untuk berjuang memenangkan agama ini dalam segala aspek, dalam segala tataran, dalam segala lini, ya, dan dalam segala bentuk, dibanding dengan orang yang hanya hidup adem ayem saja di rumah, ya, sholat ke masjid, puasa bulan Ramadan, ya, kemudian dia ada uang, dia pergi haji, pergi umroh, tapi dia tidak pernah aktif, tidak pernah ikut dalam kegiatan atau aktivitas dakwah, tidak pernah ikut berjuang bersama umat, tidak pernah aktif di tengah masyarakat di dalam menghidupkan syiar Islam, ya. Karena ada orang-orang yang memang seperti itu tipenya, ya, yang dia mengatakan, ya, saya nggak perlu aktif dengan dakwah, tidak perlu ikut majlis taklim, yang penting saya sholat tepat waktu, ya, berjamaah di masjid, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, kalau ada uang pergi umroh dan haji, sudah.
ya, maka dengan ayat ini kita harusnya mendapatkan pemahaman bahwasanya tidak sama dalam pandangan Allah. Orang yang berpartisipasi dalam gerakan dakwah di tengah masyarakat dalam segala bentuk tentunya ya, dan dengan semua organisasi yang memang kita ketahui gerakan mereka itu adalah betul-betul untuk menunjang atau menyokong perjuangan dakwah agama Allah ini. Maka kata Allah, darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah. Tadi Allah mengatakan Allah utamakan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya tadi dibanding orang yang tidak mau ikut sama sekali. Tidak ada uzur ya. Kalau yang ada uzur, Allah lebihkan posisi mereka dibanding orang yang tadi sebetulnya ingin ikut berperang, tapi karena ada uzur cuma satu derajat, darajah. Tapi kalau dibanding dengan orang yang tidak punya uzur, ya, yang tidak punya alasan tapi tidak mau ikut berperang, berjihad, berjuang, maka Allah berikan kepada mereka ajran azima, kepada para pejuang jihad dengan harta dan jiwanya itu dibanding dengan orang yang duduk-duduk saja di rumah, Allah berikan kepada mereka ajran azima. Kemudian kata Allah darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah. Allah perjelas lagi, Allah berikan kepada orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya itu dibanding ya orang-orang yang tidak mau ikut sama sekali, darajatin minhu, yaitu beberapa derajat lebih tinggi. Ya, kalau tadi dengan orang yang qaidin yang kedua, yang tidak mau ikut, bukan tidak mau ya, tidak bisa ikut karena ada zuruf, ada ulid doror tadi, itu satu derajat levelnya perbedaannya. Tapi dengan orang yang pertama tadi disebutkan, yang tanpa uzur atau bukan ulid dorori, maka jarak antara orang yang berjihad fisabilillah dengan harta dan jiwa dengan mereka itu darajat, ya, jamak daripada darajah ya. Allah alam apakah 3 atau 10 atau 100. Allah mengatakan darajat, beberapa derajat yang banyak dibanding orang-orang yang al-qaidin yang terakhir tadi. Yaitu Allah berikan kepada mereka darajat wa maghfiratan wa rahmah. Allah berikan juga kepada mereka pengampunan dan rahmat di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam buku tafsir dijelaskan darajat ini uh, adalah derajat di surga ya. Di dalam surga itu Bapak dan Ibu disebutkan dalam riwayat, ternyata surga itu memiliki derajat yang banyak. Di situ disebut ada riwayat mengatakan 100 derajat. Dan satu derajat ke derajat berikutnya itu jaraknya 100 tahun perjalanan. Ya, 100 tahun perjalanan di dunia ya itu mungkin sudah sejauh apa begitu ya, apalagi 100 tahun perjalanan di akhirat. Wallahu alam. Tapi yang jelas di situ dijelaskan jarak antara satu level surga dengan surga yang berikutnya itu, atau mungkin satu kedudukan seseorang dengan kedudukan orang yang lain, jaraknya itu 100 tahun perjalanan. Masya Allah ya. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan adalah Allah itu dan senantiasa dan akan selalu uh, memberikan pengampunan, bersifat maha pengampun dan maha penyayang kepada hambanya. Ya, maksudnya di sini kenapa Allah tutup dengan ayat ini Bapak dan Ibu? Maka Allah masih memberikan kesempatan mengampuni orang-orang yang malas-malasan berjihad ya, termasuk kita tentunya ya. Yang tadinya mungkin ingin hidup enak saja, ingin hidup tenang ya, tidak mau aktif dalam dakwah, tidak mau aktif berjuang, hanya menonton saja ya. Biarlah orang yang menderita, kita masih enak ya, bersyukur sajalah, sholat sajalah. Maka kalau ini menjadi sesuatu yang melekat dalam hati kita, maka dikhawatirkan ya, seperti yang telah kita bahas sebelumnya, lama-kelamaan sifat-sifat kemunafikan mungkin bisa menggerogoti hati kita, jiwa kita. Makanya Allah mengingatkan di sini, wa kana Allahu ghafurur rahim. Allah masih mengampuni kita. Meskipun selama ini mungkin kita tidak aktif, tidak mau berpartisipasi. Ya sebagaimana mungkin dulu sebagian sahabat juga demikian. Maka Allah mengatakan, wa kana Allahu ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun dan lagi maha penyayang kepada hamba-hambanya. Allah masih buka pintu maaf ya. Yang penting ke depan bagaimana? Ke depan apakah kita masih mau menggunakan sisa umur kita ini, harta yang Allah titipkan untuk kita ini untuk berjuang untuk agama, berjihad fisabilillah, membantu semua kegiatan umat ini di dalam memenangkan agama ini ya, terutama masuk dalam konteks yang akan kita hadapi dalam beberapa bulan ke depan ya. Seperti yang sebelumnya telah sering saya jelaskan, bahwasanya agama Islam itu sebagai agama yang kafah ya, tidak membeda-bedakan antara kehidupan sosial, kehidupan pribadi dengan kehidupan bernegara, dengan politik sekalipun. Kita bisa memaknai bahwasanya perjuangan pemilu atau pilpres yang akan kita hadapi juga termasuk dalam ranah jihad ya, berjihad fisabilillah. Meskipun ada yang mengatakan itu juga sesama orang Islam ya, betul ya sesama orang Islam, tetapi
kita tentu menginginkan hasil yang terbaik agar orang kita pilih tersebut bisa menghantarkan agama kita ini kepada kejayaan yang kita inginkan. Maka tentu semua aktivitas, semua kegiatan, semua dukungan yang kita berikan untuk kemenangan orang-orang, baik apakah itu di level presiden atau wakil presiden atau mungkin nanti ada anggota parlemen di semua levelnya, semua yang kita berikan dalam bentuk uang, ya, harta, benda, tenaga, pikiran, jiwa raga kita, jika itu kita niatkan dalam rangka mencari orang-orang yang memang memiliki semangat, memiliki keinginan yang kuat untuk menjayakan agama ini, maka tentu insya Allah semua itu dihitung sebagai bagian daripada upaya kita untuk berjihad fisabilillah, baik dengan amwal maupun dengan anfus. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat yang selanjutnya Allah mengatakan, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat, ya, diwafatkan oleh malaikat berarti menemui ajalnya, ya, meninggal atau mati. Sesungguhnya orang-orang yang mati atau diwafatkan oleh malaikat zalimi anfusihim, dalam keadaan menzalimi diri mereka. Apa maksudnya di sini Bapak dan Ibu? Zalimi anfusihim. Apakah mereka bunuh diri, menyayat-nyayat tubuhnya dengan pisau? Ya, tentu bukan demikian maksudnya, ya. Tentu makanya kita penting mentadaburi ayat ini, kita memahami riwayat-riwayat yang mendukung tafsir atau takwil daripada ayat ini. Di sini Allah mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan menzalimi diri mereka. Dalam penjelasannya di buku tafsir kita baca, ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang memang banyak versi, ya. Ada yang mengatakan orang-orang yang betul-betul mukmin, tapi mereka waktu itu beriman di Mekah. Tapi begitu Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, ya, karena satu dan lain hal alasan, mereka tidak ikut hijrah ke Madinah. Ya, mungkin karena ada keluarganya atau karena ada katakanlah hartanya yang tidak mau dia tinggalkan, dan itu masih ditolerir memang oleh Rasulullah pada waktu itu di awal-awalnya, ya. Atau ada juga yang mengatakan mereka itu sesungguhnya adalah orang-orang munafik, ya, yang menyatakan beriman kepada Rasulullah SAW, tapi begitu diajak berhijrah ke Madinah, tidak mau ikut berhijrah. Nah, ketika terjadi peperangan, berkecamuk antara pasukan muslimin dengan pasukan kufar, maka tentu karena mereka dipikir oleh orang-orang kufar adalah masih bagian dari mereka, mereka dipaksa untuk ikut berperang, ya. Dan umat Islam nggak mengetahui apakah ini orang mukmin atau orang kafir, tapi yang jelas karena berada di posisi pasukan kafirin, musyrikin, maka terjadi peperangan. Ya, mereka tidak mungkin bertabayun di situ, ya. Apalagi kalau tidak mengucapkan la ilaha illallah begitu. Dan itu tidak mungkin karena di satu sisi mereka juga ketakutan kalau ketahuan iman mereka oleh orang-orang kufar, orang-orang Quraisy, ya. Maka terhadap orang seperti ini dikecam oleh Allah. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan menzalimi diri mereka, yaitu tidak mau berhijrah, tidak mau berhijrah bersama Rasulullah. Ini bisa kita analogikan kepada kehidupan sekarang ini, Bapak dan Ibu. Kalau ada terjadi peperangan antara Palestina dan Israel dalam skala yang lebih besar, perang negara begitu. Kemudian ada orang Islam yang tinggal di Tel Aviv, ya, yang tinggal di Tel Aviv, hidup bersama orang-orang Yahudi Zionis tersebut, lalu terbunuh di sana, ya. Dan dia tidak hijrah dan tidak pergi ke tempat yang aman, ya. Namun karena satu dan lain hal, mungkin dia senang di situ, ya, nyaman di situ. Maka begitu dia mati terbunuh, kena roket, maka dia masuk ke dalam ayat ini. Allah mengatakan, qalu fima kuntum. Dikatakan kepada mereka oleh para malaikat, fima kuntum, bagaimana kalian dulunya? Di mana kalian? Kok bisa-bisanya kalian mati dalam keadaan begini, dalam keadaan matinya su'ul khatimah begitu. Ya, mati terbunuh oleh orang Islam sendiri dalam peperangan. Jadi diceritakan dalam penjelasannya ayat ini dikatakan orang-orang Islam yang masih tersisa di Makkah, dan sebetulnya mereka itu bisa hijrah ke Madinah. Tapi tidak mau hijrah, Allah alam entah apa. Mungkin di situ ada tokonya, rukonya yang laris manis setiap hari, dia tidak mau meninggalkan. Ya, meskipun secara kalbu dia beriman kepada Rasulullah, tapi karena mungkin faktor-faktor duniawinya, dia tidak ikut ke Madinah. Lalu tiba-tiba terjadi peperangan, ya, yang namanya peperangan, orang-orang kafir, musyrik tentu menginginkan semua orang-orang kuat yang ada di kota Makkah itu ikut berperang. Akhirnya dipaksa ikut berperang. Begitu terjadi
perang berkecamuk antara pasukan Islam dengan orang kafir, maka terbunuhlah orang ini. Ya, maka sahabat ada yang kasihan melihat mereka. Ya Allah, itu saya tahu orang itu orang beriman ya Rasulullah. Ya, orang itu orang beriman tapi dia terbunuh. Bagaimana ini ya Rasulullah begitu ya? Nah, orang ini dicemooh oleh malaikat, oleh Allah ya. Sesungguhnya orang-orang yang dimatikan oleh malaikat dalam keadaan menzalimi diri mereka. Qalu fima kuntum. Malaikat berkata kepada mereka, kalian ini dulu di dunia di mana begitu? Ngapain kalian kok bisa matinya begini? Ya, mati dalam keadaan su'ul khatimah begini. Apa kata mereka? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Mereka mengatakan dulu kami adalah orang-orang yang lemah di atas dunia. Artinya mereka mengatakan kami tidak bisa hijrah, kami tidak bisa melawan, kami tidak bisa kabur katanya. Padahal itu cuma omong kosong belaka, omong dusta belaka. Mereka bisa hijrah kok, ya. Kalau mereka mau, mereka bisa hijrah, mereka bisa pindah dari negeri tersebut. Tapi karena hawa nafsu dunia mereka, akhirnya ketika terjadi fitnah seperti ini, mereka mati terbunuh. Maka ketika ditanya oleh malaikat, kenapa kalian begini? Dulu kalian berada di mana ketika dicabut nyawa kalian? Apa kata mereka? Kami dulu dalam keadaan lemah, ya. Kami tidak bisa melawan, kami nggak bisa hijrah, kami nggak bisa kabur. Maka Allah pun menjawab kepada mereka, atau malaikat pun menjawab kepada mereka, qalu. Malaikat mengatakan, alam takun ardullahi wasi'ah. Tidakkah dulu Allah jadikan bumi Allah itu sangat luas? Fatuhajiru fiha, lalu kalian berhijrah padanya. Ya, kata malaikat, bumi Allah itu kan maha luas dulu waktu kalian di dunia, bukan Mekah saja, bukan Israel saja, bukan Indonesia saja, atau bukan di mana saja lah ya. Yang di situ kemungkinan seseorang itu tidak bisa melaksanakan agama Islamnya dengan baik, lalu dia dilarang sholat di situ, dilarang puasa, ya, dilarang haji, dan dia tidak punya upaya untuk hijrah ke negeri yang lain. Maka ketika dia mati dalam keadaan su'ul khatimah seperti itu. Nanti malaikat datang kepada mereka. Kenapa dulu kalian tidak hijrah? Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bumi Allah itu maha luas, ya. Kalau kalian nggak bisa menegakkan syariat agama di Israel atau di Amerika atau di Eropa atau di Australia, kenapa kalian tidak hijrah ke Indonesia? Kenapa kalian tidak hijrah ke Arab Saudi, misalkan begitu ya? Misal begitu. Maka faulaika ma'wahum jahannam. Maka kata Allah, orang-orang seperti itu ada tempat kembali mereka adalah neraka jahanam, ya. Wasa'at masira. Di sini bisa kita pahami bahwa sesungguhnya orang-orang ini sebetulnya bukan orang beriman. Karena kalau orang beriman kan konyol juga ya Bapak dan Ibu. Sudah beriman, mengaku Nabi Muhammad adalah Rasulullah dan Tuhannya adalah Allah, tapi mati su'ul khatimah masuk jahanam. Ya, maka bisa saya lebih cenderung mengatakan orang-orang yang dimaksud sini adalah orang-orang munafik sesungguhnya. Ya, yang waktu itu ikut-ikutan beriman, ya, tapi sebetulnya dia tidak serius beriman. Makanya ketika diajak hijrah ke Madinah, dia tidak ikut hijrah ke Madinah. Maka kata Allah, faulaika ma'wahum jahannam. Mereka itu tempat kembali mereka neraka jahanam. Wasa'at masira, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi Bapak dan Ibu, ini bisa kita renungkan juga dalam kehidupan kita. Kalau ada di antara kita atau keluarga kita berada di suatu tempat, di tempat itu dia tidak bisa sholat, tidak bisa puasa, tidak bisa haji, ya, tidak bisa umroh, tidak bisa berzakat, seperti ada di dunia ini yang seperti itu ya. Saya dengar di Cina, di Xinjiang itu ya. Tapi itu tentu ada batasan-batasannya. Kalau di sana memang mereka bahkan untuk hijrah pun tidak bisa. Ya, untuk hijrah pun mereka tidak bisa karena begitu kerasnya dan kejamnya otoritas di sana itu. Ya, sehingga mereka akhirnya terpaksa, ya, tidak boleh puasa, tidak boleh sholat, tidak boleh berhijab. Maka tentu ini beda ya. Tapi untuk orang-orang yang hidup di suatu daerah yang dia tidak dilarang untuk pergi meninggalkan tempat itu, tapi karena mungkin di situ dagangannya laris, dia punya profesi yang dia dapat rezeki banyak di sana, tapi sayang aturannya nggak boleh sholat, nggak boleh ke masjid, nggak boleh berhijab, nggak boleh puasa. Nah, kalau dia mati di sana, maka matinya seperti yang kita sebutkan dalam ini ya. Faulaika ma'wahum jahannam na'udzubillah. Mereka itu tempat kembalinya neraka jahannam. Wasa'at masira. Illal mustad'afin. Nah, tentu ada pengecualiannya Bapak dan Ibu. Pengecualiannya adalah illal mustad'afin. Kecuali orang-orang yang lemah. Yang betul-betul lemah ya. Karena ada memang orang yang lemah ya, tidak sanggup untuk bepergian karena tidak ada biaya atau mungkin diancam dibunuh kalau seandainya pergi dari tempat itu. Illal mustad'afin, kecuali orang-orang yang lemah daripada kaum laki-laki, ya biasanya lemah ini pasti orang udah tua ya. Orang udah tua, yang orang lumpuh, yang sakit. Wan nisa, perempuan-perempuan. Wal wildan atau anak-anak.
la yastati'una hilah. Mereka itu tidak memiliki daya dan upaya, ya. Wala yahtaduna sabila, dan juga tidak memiliki jalan, tidak tahu jalan kemana yang harus ditempuh untuk bisa menyelamatkan diri. Maka kepada orang-orang seperti ini, kalau seandainya mereka tetap berada di negeri itu, di tempat yang mereka di situ terkungkung agamanya, atau bahkan mungkin ketika terjadi penyergapan, penyerbuan oleh umat Islam, dan mereka tidak sengaja mati terbunuh, maka tentu mereka tidak termasuk orang-orang yang mati konyol tadi, ya. Mereka tetap diampuni oleh Allah karena mereka bukan tidak mau hijrah, tapi karena mustada'afin tadi, orang-orang yang lemah, ya. Baik itu laki-laki, perempuan maupun anak-anak, dan tidak memiliki daya dan upaya untuk ataupun jalan untuk hijrah, meninggalkan tempat tersebut. Kata Allah, faulaika asallahu ayyafu anhum. Maka orang-orang itu, yaitu al-mustada'afin tadi, orang-orang yang lemah tadi, mudah-mudahan, ya, pasti, ya, di sini bukan mudah-mudahan maksudnya. Pasti Allah berikan pemaafan untuk mereka. Wa kana Allahu afuwan ghafura, ya. Dan adalah Allah itu Maha Pemaaf dan Maha Pengampun, ya. Tapi kepada siapa? Kepada orang-orang yang tadi kita jelaskan, al-mustada'afin. Orang-orang yang memiliki uzur, ya, mungkin diancam, dibunuh, atau tidak punya perbekalan untuk berjihad, maka ketika mereka menjumpai kematian di situ, atau mungkin mereka hidup tidak bisa menunaikan agamanya dengan baik, maka mereka mendapatkan dispensasi dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, eh, di ayat yang berikutnya Allah mengatakan, "Wa may yuhajir fi sabilillah." Wa may yuhajir fi sabilillah, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah. Berhijrah, ya. Tentunya kalau kita bawakan kepada ayat ini dalam konteks turunnya, tentu dari hijrah dari Makkah ke Madinah. Tapi bersifat umum Bapak dan Ibu. Karena Al-Quran ini berlaku sejak zaman diturunkan pada zaman Rasulullah SAW sampai hari kiamat. Dan ajarannya, pesan-pesannya, hikmah-hikmahnya, ya, nilai-nilai berlaku sampai hari kiamat. Untuk kita juga pada hari ini terutama. Wa may yuhajir fi sabilillah. Barang siapa yang hijrah di jalan Allah. Hijrah, ya. Hijrah di sini artinya berpindah tempat secara fisik, ya, dari satu tempat kepada tempat yang lain. Meskipun di zaman sekarang juga sering kita dengar ada hijrah, ya, artis hijrah yang tadinya tidak berhijab pakai hijab, ya, yang tadinya mungkin dunianya glamor, hura-hura, kemudian menjadi dunia yang iltizam, orang istiqamah. Itu hijrah juga, ya. Tapi hijrah yang dimaksud dalam ayat di sini adalah barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, yajid fil ardi muragaman katsira. Barang siapa yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan tujuan berhijrah untuk mendapatkan agama yang lebih baik, maka kata Allah, yajid fil ardi muragaman katsiran wasa'ah. Maka dia pasti akan mendapatkan di atas bumi Allah ini muragaman. Ya, muragaman di sini tempat-tempat yang aman, ya. Tempat-tempat hijrah yang aman, yang lebih baik, yang lebih kondusif. Katsiran, yang banyak. Jadi banyak lagi di atas bumi Allah ini tempat-tempat, ya, yang kalau kita pergi ke sana itu, di sana kita akan mendapatkan kenyamanan, keamanan yang lebih baik, ya, dibanding tempat kita tinggal sebelumnya. Wasa'ah, Allah tambahkan dengan kalimat wasa'ah di sini. Kalau dalam buku tafsir kita baca tafsir At-Tabari, wasa'ah di sini diartikan adalah rezeki yang lebih luas, ya. Rezeki yang lebih luas. Nah, di sini meskipun ya tidak persis sama dengan apa yang Allah maksud di sini, tetapi memang falsafah merantau itu kalau kita sedikit sambungkan kepada konteks hijrah, ya, ada baiknya, ya. Dalam sebuah pepatah dikatakan, merantaulah maka engkau akan mendapatkan ganti daripada orang-orang yang engkau tinggalkan. Kalau kita merantau, karena memang di kampung kita mungkin situasi tidak kondusif, ya, masyarakatnya mungkin tidak mendukung kita untuk maju, ya, atau mungkin ekonominya tidak mencukupi di sana, kita boleh pergi hijrah, merantau, cari penghidupan di tempat yang lain, maka di situ akan Allah sediakan tempat-tempat yang lebih kondusif, dan begitu juga akan Allah bukakan pintu rezeki yang lebih luas, ya. Makanya banyak orang-orang pergi merantau dari desa ke kota atau dari suatu kota ke kota yang lain. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, wa may yakhruj min baitihi. Barang siapa yang keluar dari rumahnya, muhajiran ilallah, dalam rangka berhijrah ke jalan Allah dan Rasulnya, ya. Barang siapa yang meninggalkan rumahnya, meninggalkan kampung halamannya, bersama keluarganya, pindah ke negeri yang lain, ke tempat yang lain yang lebih kondusif, yang lebih menghantarkan dia kepada kehidupan yang lebih islami, kehidupan yang lebih bersyariat, ya. Meskipun dalam bab hijrah ini Bapak dan Ibu, tidak serta-merta kita harus pindah, ya.
Kalau seandainya memang keberadaan kita di kampung itu masih bisa memberikan nilai tambah, kita bisa berdakwah, memperbaiki orang, meskipun mungkin lingkungannya tidak baik, maka justru kita lebih baik tinggal di sana. Kita berdakwah. Kita harus menahan diri untuk pergi dari kampung itu, justru kita diminta tinggal di sana untuk berdakwah, ya. Tapi kalau dikira memang kita tidak mungkin melakukan itu, artinya sampai mengancam kepada fisik kita, maka pada saat itu kita dianjurkan untuk berhijrah. Kata Allah, barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, thumma yudrikhul maut, kemudian dia menemui kematian di perjalanan, ya. Kemudian dia menemui kematian di dalam perjalanan, artinya ketika dia berhijrah dan belum sampai ke tujuannya, lalu dia meninggal, ya, karena sakit, ya, karena kecelakaan. Kalau dalam riwayat dikatakan seorang sahabat yang dulu ingin hijrah ke Habasyah, ya, namun meninggal di perjalanan karena dipatok ular, ya, karena bisa ular meninggal. Maka ayat ini juga masuk kepada konteks sahabat tersebut, ya, yang dia sudah berhijrah menyelamatkan agamanya dari kemungkaran orang-orang kafir Quraisy di Makkah. Dia berhijrah ke Habasyah, ke Ethiopia sekarang, nyebrang lautan. Tapi karena di perjalanan terpatok ular berbisa, mati, ya. Maka orang tersebut atau sahabat tersebut telah ditulis pahalanya total atau utuh sebesar pahala orang yang berhijrah fisabilillah. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Maka sungguh orang yang tadi keluar dari rumahnya untuk hijrah menuju Allah dan Rasulnya, kemudian meninggal di perjalanan, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Maka sungguh pahalanya itu telah ditetapkan oleh Allah, telah tetap bagi Allah untuk memberikannya. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan adalah Allah itu, diulangi lagi oleh Allah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Meskipun dia belum sampai ke negeri yang dia inginkan, tapi karena Allah itu Maha Pengampun. Ini mengingatkan kita kepada kisah 100 orang yang membunuh, ya. Seseorang yang membunuh 99 orang, kemudian dia ingin taubat, kemudian dia berjumpa dengan seorang rahib, dan orang rahib itu kemudian mencela dia, mengatakan tidak ada taubat bagimu karena telah membunuh 99 orang. Maka kemudian karena marah, emosi, dia bunuh rahib itu sehingga dia genap membunuh 100 orang. Kemudian dia berjalan berjumpa seterusnya dengan seorang yang alim, maka seorang yang alim ini menasihatinya untuk hijrah, ya, pindah dari kampungnya yang lama karena itu kampung maksiat, banyak iblisnya di situ, diperintahkan untuk pindah ke kampung yang lain, ya. Lalu orang tersebut, laki-laki tersebut mengikuti saran sang alim tersebut, kemudian dia melakukan perjalanan, ya. Tapi ternyata umurnya pendek. Sebelum dia sampai ke kampung yang akan dia tuju untuk berhijrah, nyawanya telah dicabut oleh malaikat, ya, tidak sampai kepada tujuannya. Namun dengan izin Allah, ya, seperti yang telah kita ceritakan sebelumnya, malaikat maut dan malaikat azab, malaikat rahmat dan malaikat azab berebutan, ya, untuk menyeret jasadnya. Malaikat azab mengatakan, ini bagianku, akan dibenamkan ke dalam neraka jahanam karena telah membunuh 100 orang. Tapi malaikat rahmat mengatakan, inilah bagianku karena dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan izin Allah diukurlah kedua posisi daerah tersebut, dan dengan izin Allah ternyata posisi si pembunuh tersebut lebih dekat kepada tempat dia akan berhijrah. Artinya Allah melihat innamal a'malu binniyat. Kalau niatnya memang sudah ingin hijrah, ingin jadi orang baik, maka meskipun belum kesampaian apa yang diniatkan, ya, maka insya Allah pahalanya telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat yang terakhir Allah mengatakan, ini kemudian berpindah kepada topik yang berikutnya, ya, tapi masih berhubungan dengan perang sebetulnya. Allah mengatakan, wa idza darabatum fi sabilillah. Jika kalian sedang wa idza darabtum fil ard. Ketika kalian sedang bepergian di atas bumi, ya. Ketika kalian melakukan perjalanan, maksudnya ketika kalian bersafar di atas bumi ini, ya, dan sebagian ada mengatakan ini berperang, ya. Ketika kalian berperang di jalan Allah, di atas suatu di bumi Allah ini, falaisa alaikum junahun an taqsuru minas shalah, maka tidak ada dosa bagi kalian untuk mengqasar salat kalian. Nah, ini menjadi dalil oleh para ulama yang mengatakan syariat bolehnya kita mengqasar salat ketika kita melakukan safar atau perjalanan, ya. Falaisa alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Kalian tidak dilarang untuk melakukan qasar terhadap salat, ya. Nah, di sini kita tidak menemukan kalimat jamak, ya. Lalu di mana datangnya kalimat jamak dan qasar ini? Maka tentu sumber syariat Islam ini bukan Al-Quran saja, Bapak dan Ibu. Syariat jamak itu datang daripada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang qasar memang ada dalilnya langsung dari Al-Quran, ya, yaitu surah An-Nisa ini, surah An-Nisa ayat 101 ini.
Allah mengatakan, kalau kalian bepergian di atas bumi, maka tidak ada dosa bagi kalian untuk mengkasar salat kalian. Ya, in khiftum ayyaftinakumul ladina kafaru. Itu kalau seandainya dengan syarat kalian takut bahwasanya orang-orang kafir akan menyerang kalian. Ya, nah, karena ada kalimat in khiftum an yaftinakumul ladina kafaru ini, makanya sebagian ulama tafsir mengatakan yang dimaksud oleh ayat ini adalah ayat untuk melakukan salat khauf. Ya, bukan salat kasar yang kita lakukan dalam keadaan safar, tetapi salat khauf, yaitu salat dalam peperangan. Seperti yang kita ketahui, salat khauf itu dilakukan imam maju ke depan, kemudian pasukan dibagi menjadi dua. Pasukan yang pertama ikut rakaat pertama bersama imam, kemudian ketika imam berdiri, dia baru selesai satu rakaat, dia mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum. Kemudian dia keluar daripada saf salat dan menggantikan pasukan yang tadi berjaga. Pasukan yang tadi berjaga masuk ke dalam saf salat, bergabung dengan imam yang akan melaksanakan rakaat kedua. Berarti uh, saf yang kedua ini atau pasukan yang tadinya berjaga itu dia juga cuma dapat satu rakaat. Jadi kesimpulannya Bapak dan Ibu, salat khauf itu imam salatnya dua rakaat, sedangkan makmum salatnya masing-masing satu rakaat. Nah, ini mungkin ilmu bagi kita. Ternyata salat khauf itu cuma satu rakaat bagi makmum, tetapi bagi imam dua rakaat. Nah, begitu syariat Allah ya. Dalam keadaan perang sekalipun yang namanya salat tidak boleh ditinggalkan. Itu perang loh Bapak dan Ibu. Ya, mungkin kalau terjadi perang, bom berjatuhan, granat, rudal, maka yang namanya sholat nggak ada alasan untuk meninggalkan, bahkan berjamaah. Ya, di sini Allah menjelaskan bahkan sholatnya berjamaah, ya, dalam keadaan perang sekalipun, dengan cara yang tadi dijelaskan ya dalam tauladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun para ulama juga mengatakan ayat ini umum maksudnya ya, tidak mesti dalam peperangan. Kalau seseorang safar, ya bahkan lebih umum lagi ada mengatakan baik safarnya itu safar ketaatan ataupun safar maksiat sekalipun, maka boleh seseorang mengqasar salatnya. Nah, nanti mungkin dalam tanya jawab atau diskusi atau kesempatan lain kita bisa dalami soal bab jamak dan qasar salat ini ya, karena cukup komplik, terjadi perbedaan pendapat dalam masalah bab menjamak dan mengqasar salat ini. Innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu bagi kalian adalah musuh yang sangat nyata. Artinya apa? Mereka akan menyergap kalian dalam segala kondisi ya, bahkan dalam keadaan sholat sekalipun. Nah, mereka nggak pandang bulu ya. Oh, ada orang lagi sholat, nggak usah dibom dulu, nggak ada. Kita lihat di Israel ya. Orang lagi di rumah sakit, ya, lagi dirawat, lagi sholat, lagi ngapain, semua dibunuh oleh mereka. Maka Allah mengatakan innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Orang-orang kafir itu bagi kalian adalah musuh yang sangat nyata. Maka janganlah kalian bermesraan dengan mereka ya. Mereka itu musuh kalian yang sesungguhnya, musuh kalian yang nyata. Demikian Bapak dan Ibu rahimakumullah, wallahu ala wa alam bisawab, yang bisa saya sampaikan untuk tadabbur ayat-ayat pada pagi hari ini. Surah An-Nisa ayat 95 sampai 101. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, memberikan semangat bagi kita untuk berjihad di jalan Allah dengan semua kemampuan yang kita punya, baik dengan harta maupun dengan jiwa, dengan tenaga, dengan pikiran, dengan apapun ya, baik yang besar maupun yang kecil. Selama itu kita niatkan untuk berjihad fisabilillah, maka insya Allah Allah akan berikan pahala balasan yang berlipat ganda, baik di dunia apalagi nanti kelak di akhirat. Wallahu a'lam. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dan mohon maaf atas kekurangan penyampaian saya. Dan kita insya Allah lanjutkan mungkin dengan diskusi, tanya jawab. Kalau ada Bapak dan Ibu yang ingin mengkoreksi apa yang saya sampaikan, kalau ada yang keliru ya silahkan ya. Saya akan sangat berterima kasih sekali. Karena saya yakin Bapak dan Ibu yang hadir dalam majelis ini semua orang-orang yang berwawasan juga, banyak bacaan. Apa yang saya ketahui mungkin sedikit tidak Bapak ketahui, dan apa yang Bapak ketahui lebih banyak daripada yang saya ketahui. Demikian, aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.